Kenapa nggak sekalian sama ayam cemani? Hah? Lu mau nyantet? Nyantet gua lu. Takutnya ini episode pertama dan terakhir ini. Elunya biasa, Erwannya gini. Aduh. Waktu bulan puasa pernah microslip gitu siang-siang, warteg. Ini dikeluarin aja bisa nggak, Bang? Iya. Jengkel ini, Bang. Kalau dia mah bukan microslip, dia microLED. Meskipun yang di atas rata-rata kayak saya. Sudah, diam, dengerin dulu! Makanya yang Jogja dipapas-papas trepes, nah itu. Tapi dok, kalau joknya Sebentar! Ya terus habis itu jangan baper ya. Kayak bedel, Iya. nasi, kentang. Makan nasi lauknya kupat. kan sama Coy itu teman Anda. sama karbo itu sama 100 kita. Ya apaan lu, Ki? Kamu usah ngaku-ngaku. Ini geng mega influencer. Oh yeah. Lo pengen nongkrong, pagi siang sore bakalan seru kalau nongkrong rame-rame, ngobrolin motor atau ngomong apa aja, siapin itu kopi, Knal Podcast Is in the house, yeah. Knal Podcast, Knal Podcast, Knal Podcast, Pikirannya diisi. Knal Podcast, Knal Podcast, Knal Podcast, sambil ketawa tiwi. Knal Podcast, Knal Podcast, Knal Podcast, si podcast paling the best. Knal Podcast, Knal Podcast, gak kenal? Gak podcast. Knal Podcast. Alhamdulillah ya Allah, terima juga nih di bengkel abang kita. Gila nggak nyangka setelah 12 tahun gue senang juga gue akhirnya keterima di bengkelnya Bang Gofar ya gak? Udah 12 tahun gue ngefans sama dia, akhirnya terjadi juga. Bang Gofar datang ya, gue siapin dulu ah. Iya. Dikit aja kembang mahal. Tunggu. Gak sekalian air mawar. Kenapa nggak sekalian sama ayam cemani? Hah? Lu mau nyantet? Nyantet gua lu. Montir baru kurang ajar. Abang. Mana bajunya pas banget lagi, cocok sekali. Kemarin kita udah ukur, tapi kok kagak muat ya? Lu sempet digelonggong nggak? Gue masih keburu nggak bang mau nyanyi sebuah lagu buat lu? Oh boleh. Nyanyi silakan. Nyanyi lagu apa? Walau ku tahu bahwa dirimu. Udah boleh stop dulu nggak? Boleh stop dulu ya. Takutnya ini episode pertama dan terakhir ini. Kalau dia terus ya nyanyi. Iya. Udah stop aja. Kita tuh harus mengutamakan pelayanan. Orang datang, motor lewat nih, lu tarik aja lu benerin. Iya nggak? Meskipun dia nggak mau servis. Nggak mau servis. Yang penting pelayanan. Cepet, langsung tepat waktu. Biar kita syahadu bengkel kita. Saking passionnya gue kerja di Ya, sini. ya. Gak usah dibayar bang. Iya bener ya. Nggak usah. Dengerin ya semua ya guys. Nggak usah dibayar. Masa basi. Nggak usah dibayar ya. Iya. Masa basi. Tapi teman-teman kita sambut pemenang podcastan Imron. Lagi Imron. Ini dia nih. Nah, dari 3 hari ada berapa? 4 hari 300 peserta. Bukan 500 bang. Iya, itu hitungannya 200 sebenarnya sih. Akhirnya kita milih lu ada seleksinya. Iya Alhamdulillah kan? ya Allah. Ih, gila lu pertama ini episode pertama nih. Ini. Ya, astagfirullahaladzim. Tunggu. Ini mau komplain ke siapa? Motorku XS 650 Waduh, berat. sama mesin tegak XS 400 saya mana? Wah, beneran. Mekanik kayak gini. Lah, Enggak pak, saya masih baru pak. Stroke kamu tuh. Episode 1 langsung stroke. Oh iya, tahu kayak gini nih. Efek sampingnya apa? Apa dok? Diabetes mellitus, Oh. hipertensi, Ah. hiperkolesterolemia, Ah. hipertriglycerid, Udah. stroke, dan orang-orang kayak kamu ini yang tidak bisa mengatur pola makan itu ternyata menyebabkan BPJS jadi jebol. Tuh. Tir, kalau lu tahu nih, lu buka baju di belakang ada sablonan rojo lele. Tapi ini bukan maksud ya. Ini pasti nanti ada yang goreng. Ini komplain bengkel Udah, Joy. malah toksik, body positif bukan. Ini Iya. bukan toksik ya. Nggak, ini menasihati, jangan baper ya. Iya. Gak baper kan? Jangan santai. Santai. Iya dok. Santai. Santai. Temen gue dong kenalin. Dokter Tirta. Alhamdulillah. Iya.
Salah satu nggak enaknya punya perut buncit. Kalau naik motor sport, Yamaha sport. Oh, betul Kena tuh. tangki. Iya kena tangki. Tapi gue bang naik R1 biasa aja. Elunya biasa, R1-nya gini. Aduh. Vega R1. Iya. Alfa R1. Iya. Ya kita endorse Yamaha Iya. terus. Yoi. Bengkel gue nih, Ter. Hah? Asik ya, prestasi Seru banyak. Kita Iya. punya warkop. Yoi. Podcast Green Boy terkenal. Iya. Mobil udah banyak. Banyak. Iya. Bos Mobil saya. banyak, tapi motor belum banyak nih. Motor apa? Baru SR 400 ya? Iya nih, aduh. Yang lain-lain belum ya? Iya. Minimal MT-09 ya? Bener. Biar kayak apa? Biar kayak John Wick. Yes! Lihat tuh wang berantem di motor. Iya. John Wick aja pakai Yamaha. Asli. Lu tahu nggak John Wick pakai Yamaha? Saya pernah Lu taunya nonton komeng doang sih lu. John Wick nonton yang barat-barat dong. Tapi ini serius ya. Kalau bisa stop nasi, biar lemak yang di perut itu terbakar. Tapi saya udah mulai sih kalau mesen nasi Padang tuh lauk doang sama daun singkong. Tapi emang benar, ngurangin nasi itu bakal ngecilin perut. Oh itu fakta, itu bukan, fakta, Dok? itu fakta. Dan yang orang nggak tahu ya, kan dulu sempat ada orang TikTokan. Ya, Kita keluar brief bentar ya. ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh, suka-suka ya kan. Iya. Bosnya. Iya. Jadi sebenarnya kan dulu pernah ada viral di TikTok, orang nafas aja itu ngeluarin kalori. Oh Oke. iya, saya pernah dengar tuh. Bener kan? Terus Eh, dihujat komentarnya. Itu betul, itu fakta. Oh itu fakta. Fakta. Nafas. Jadi, kalori kita itu dikeluarkan melalui oleh nafas salah satunya. Ya. Itu alasan kenapa ketika kita tidur, bangun-bangun kita pasti kerasa kehausan. Oh makanya kalau kita ngeluarin napas berasa panas ya dok ya? Iya betul. Salah satunya itu panas tubuh. Itu hawa panas tubuh, itu panas tubuh. Ya. Nah yang kedua, terus orang pasti akan bilang, "Lah terus bedanya sama keringat apa?" Ah, Keringat itu adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk menetralkan suhu. Tips buat pemotor, kalau Anda motoran daerah Pantura, itu udah Jauh pasti tuh. Anda harus sering minum. Karena rata-rata orang yang kecelakaan motor itu adalah dehidrasi, terus microsleep. oh. Ngantuk. Nah, kalau yang di daerah dingin, dataran tinggi karena dieng, keringatnya nggak nguap, tapi Wah. sering kencing. Itu microslip bahaya banget tuh. Tuh. Tiba-tiba udah kemana-mana aja motor tuh. Saya waktu bulan puasa pernah microslip gitu siang-siang, warteg. Ini dikeluarin aja bisa nggak bang? Iya. Jengkel ini bang. Kalau dia mah bukan microslip, dia microLED. Jadi Biru itu panjang. betul ya. Ya. Jadi buat teman-teman yang motoran daerah Pantura, touring Ya. tuh, terus lewat area Pantura. Ya lewat tengah laut gitu Speedboat. Speedboat mas. Oh iya. Itu akan Iya. rentan kehausan. Jadi Oke. untuk mencegah microslipnya tiap 45 menit intake air. Tuh dengerin, biar gak ngantuk di tengah jalan, bahaya tuh. bener. Tapi Iya. ini gak sih, Tir, beneran gak sih kalau misalnya emang duduk lama gitu, naik motor tuh, touring, misalnya dari Jakarta ke apa ya? Nigeria? Bukan dong. Jauh, bukan. Kejauhan ke Kanada kali ya, Kanada lah. Itu gimana? Kamu mau Nah, itu bener gak sih? Nya bakalan layu. dontol? Ya. Dontol ya? Dontol. Dontol, kita nyebutnya dontol Iya. aja. Kan bijinya kan katakan terus nih, Tir. Dontol ya. Jadi Iya. itu fakta. Bener. Benar. Meskipun yang di atas rata-rata kayak saya. Sudah diam dengerin dulu. Ah! Jadi pada dasarnya Ya. kalau kita motoran terlalu lama, Ya. itu semua dokter menyarankan idealnya itu ada namanya stretching. Jadi tiap 1,5 sampai 2 jam kita tuh stretching. Stretching apanya nih? Ya Iya, stretching betul. badan, tegain badan. Kebayang nih. Bang. Kebayang. Dilap-lap. Bukan bang. Oh iya. Nah, jadi karena kita naik motor itu tergantung dari joknya. Ya. Kalau misalkan tempatnya tuh jalannya berlubang dan joknya terlalu keras, maka akan ada tekanan di daerah perineum. Perineum itu adalah daerah antara dontol dan silit. Oh di tengah-tengah. Nah, itu ada banyak saraf di situ. Kalau dia ketekan terus itu bisa menyebabkan peradangan. Yang efek sampingnya kalau dia melakukan itu bertahun-tahun, Ya. itu akan bisa mengalami gangguan pada si dontolnya. Kalau joknya empuk, resiko gangguan pada dontol karena touring lama
akan berkurang. Iya, iya. Makanya yang Jogja dipapas-papas trepes, nah itu. Tapi dok, kalau joknya Sebentar. Ya terus habis itu jangan baper ya. Jangan baper. Aslinya nggak gini kok. Jadi tapi kalau kita motoran, ya terus kita akan di sini ada saraf. Nah terus kalau kita getar terus, saraf di sini bisa terganggu. Dan ini gangguan paling sering di dokter saraf, polisaraf adalah pemotor yang mengalami carpal tunnel syndrome. Dan apalagi kalau motornya getar terlalu. Berarti bisa kaku gitu tangannya? Dia akan parestesi, jadi gejalanya dia kesemutan nyeri di sini terus. Aduh. Dan itu harus diatasi ke dokter saraf. kayak saraf kejepit gitu dok. Ya, saraf kejepit tapi di sini pinter. Nah, ini bener kok. Iya benar. Saraf kejepit tapi di perlagangan. Iya. Dan rasanya itu kayak kebakar, nyeri, dan itu biasanya kalau komstilia getar terus dan nggak dibenerin, Betul. ya itu coba sering. Oh iya, jadi emang Iya. efek paling sakit adalah bisa nyampe Iya, semuanya. paling sering terjadi malah ini. Nah, kalau si dontol itu biasa terjadi kalau joknya terlalu tipis. Ya. Touring tapi jalanannya berlubang semua. Rusak. Terus kebentur terus kan. Nah, kalau itu- berlubang semua tuh bijinya kan bisa dari kiri kanan jadi atas bawah ntar itu mati mas. Nah, itu ya ini bener nih. Ini bukan bener. bercanda ya. Jadi Bener, biji udah. kepuntir itu Iya. namanya adalah tortilos testis. Oh, benar. Jadi ada. kepuntir. Iya. Karena kepuntir akhirnya ada pembuluh darah yang ketutup. Itu kalau nggak ditolong dalam 45 menit dia nekrosis. Jadi harus dipotong. Potong. Iya. Saya nggak bohong, itu kejadian darurat yang sering masuk IGD namanya testis kepuntir. Dan itu nggak bercanda. Jadi karena polanya karuan, Iya. testisnya kepuntir, ada pembuluh darah kayak mampet. Akhirnya kan testisnya tidak mendapatkan suplai pembuluh darah, nekrosis, harus dipotong. Kalau nggak nanti abses. Nah, Oke. Nah kalau makanya Tril kan harus kalau misalnya gujelakan harus diri. ya makanya pada yang touring-touring kan disarankan pakai apa? Pakai motor. Masa gitu jawabannya? Nggak gitu. Heavyweight denim. Oh iya. Iya, kenapa coba pakai heavyweight denim? 21 os gitu ya? Ya kalau bisa heavyweight denim yang dilonggarin jadi nggak terlalu ketat. Kalau terlalu ketat gatal-gatal karena keringat nggak bisa nguap. Oke. Jadinya selamat dari dontol, benturan dontol tapi nya jamuran. Skabies karena gatal-gatal keringetan nggak pernah Oh disempak. iya juga tuh kalau kotor. Jadi Ya. kayak sangkangan gradasi. Cuman gitu. kalau enaknya heavyweight ente berarti ya. Jadi kalau kita pakai heavyweight denim itu resiko benturan di dontol akan berkurang. Karena Berapa os maksimal? ya 16 os ke atas. Oh 16 os ke atas. Ya saya pakai 9. Hei, 9 os mah corduroy, celana ini chinos, ya. Tipis banget. Makanya kalau orang pemotor MotoGP kan ada pelindung yang selangkangan kan. Itu soalnya cedera yang paling sering tuh yang perineum. Kalau pendarahan di dontol tuh bahaya sekali soalnya. Nah, Kalau ini- joknya diganti sama spring bed itu gimana dok? Jangan, masa nggak Empuk. bisa lah. Empuk. Nggak bisa. Empuk, maksudnya dong empuk. Maksudnya empuk. Nah, ada, lu taruh sini. Nah. Enggak, maksudnya biar empuk. Iya. Tapi kalau misalnya makan nasi ngantuk banget tuh nggak boleh tuh ya. Nah, ini betul nih. Jadi ketika kita makan nasi terlalu banyak, terutama di jam pagi hari, itu insulin akan meroket. Ya. Nah, kalau insulin meroket, otomatis kadar gula darah meroket. Hmm. Respon di tubuh malah aneh. Respon di tubuh adalah ngiranya kita itu kurang makan lagi. Oh, kurang nih, kasih makan lagi, akhirnya jadi ngantuk. Jadi kalau di warteg jangan makan nasi terlalu banyak, makan Yeah. ngantuk. Tapi dok ini serius. Di warteg itu, bener serius. kita Dengkulnya ketok. Enggak beneran. Ini refleks nih. Makanan di warteg itu lauknya cenderung lebih asin dok. Nah, ini fakta, Iya itu nggak? fakta. Karena garamnya banyak banget nggak? Ya ini fakta juga. Jadi rata-rata kenapa? Karena dicampur antara garam dan micin. Micin itu adalah penguat rasa. Jadi kalau yang dikuatkan asin, rasanya jadi asin. Harusnya salah satu. Ya kalau kita asin di lidah, kita akan punya defense mechanism tuh supaya si asinnya ini menghilang. Iya. Nah, salah satu feedback dari tubuh adalah memberikan banyak karbo kompleks. Oke. Jadi kayak perkedel, Iya. nasi, kentang. Kentang. Karena biar gurihnya hilang kan. Makan nasi lauknya kupat. Kan sama-sama Baca itu teman Anda. sama-sama karbo itu ya. Teman Anda itu. Ya. Iya. Terus yang kedua pakai sarung tangan. Karena Ya. glove ini akan mengurangi getaran dari mesin ke pergelangan tangan sehingga mengurangi resiko carpal tunnel Tapi syndrome. sarung tangan CTS. tinju dok. Jangan sarung tinju dong. Agak bisa. Nah, iya benar. Ampun, ampun ya. Ampun dok. Siapa tim terbaik Inggris? Liverpool.
Jadi terus tips yang ketiga itu joknya jangan dipapas-papas. Iya. Sudahlah standar itu yang terbaik. Kalau merempat suspensi paling penting. Karena saya punya tim namanya Hakim. Dia naik ekmek. Ini naik ekmek beneran. Anda bisa cek YouTube saya. Dia naik ekmek itu katanya biar ngebut suspensinya dikerasin bang. Iya, biar rigid. Biar rigid. Iya. Saya gonceng di belakang. Kena polisi tidur Wah, mencela. gede. Nah ini contoh yang hobi mengeraskan suspensi. Tuh saya dicek. Tapi itu fakta dok. Fakta. Iya kebetulan saya pernah di Kenapa? tim MotoGP ini, jadi tahu kalau motor. Fakta dok, beneran ini fakta dok. Ganti. Nah. Ini beneran Nah. fakta. Ini beneran fakta. Tir. Sekali lagi ngomong kita otopsi ya. Gak jelas sekali orang ini. Iya. Nggak, tapi itu fakta dok. Enggak, tapi memang suspensi harus diperhatiin. Karena bagaimanapun, kecuali kalau memang buat di track. Balap ya, Balap. beda. Sesuai track, iya. Tapi kalau buat harian mah ya udahlah. Iya, soalnya ada beberapa Iya. orang tuh yang buat rigid, katanya buat kenceng. Ya, ini chopper, Ya, chopper rigid. ya, Memang keren, tapi resikonya pasti boyoan. betul. Rata-rata orang yang pengendara buat chopper Sakit Saya pinggang. pernah soalnya. Sakit pinggang. Kalau cafe racer, bahu. Bahu. Ini pinggang. Scrambler, Iya. udah paling enak ya motor touring yang ya jelas. Iya, yang nyaman aja. Iya. Iya, sama helm full face kali ya. Betul, helm full face. Ya Iya. paling enak tuh sebenarnya MT-09 tuh asik. Wih. Wow, gila. Asik itu, MT-09 Iya. asik itu. Sama Yamaha T-Max. Wow. Itu baru mungkin. Gimana nih, kita kok nggak dikasih ya malah nih? Iya. Kamu dikasih nggak? Aku dikasih NMAX. Saya diborok teman saya, roda 2 sampai tua, Sarif Super Tramp, malah di endorse Yamaha Indonesia dikasih itu. Followernya tuh 1/100-nya kita. 100-nya kita. 100 kita. Apaan lu, Ki? Kamu usah ngaku-ngaku. Ini geng mega influencer. Syarat pertama, subscriber YouTube-nya harus 6 digit. Iya. Saya 6 dok. Gue kira apaan. Oke, terus. Nah, kalau misalnya buat cewek, kalau Sama, misalnya sama aja. Perineum itu akan berpengaruh di baik cewek atau cowok. Karena perineum tuh banyak saraf di sini. Oke. Dan yang paling apes tuh kalau kayak temen-temenku, dia bisa cedera di kemaluan. Jadi ini kisah beneran Cedera IGD. di kemaluan? Ini aku kisah di IGD, Ya. di IGD. Jadi datang seorang pasien ke IGD dengan kencing tuh darah. Waduh. Ternyata pas kita bingung dong apakah gagal. Pasti banyak kencing darah tuh pasti Ya. dicek apakah kencingnya sakit atau tidak. Ya. Ternyata pas kencing sakit dan ada hematom atau reo di sininya tuh memar di antara kelamin dan itu memar. Nah, Oke. itu bisa terjadi di dua gender. Oh, di dua Jadi- gender? Iya, jadi kalau Anda tuh benturan di daerah kemaluan itu akan beresiko sekali di kencingnya. Oh, cedera ya? Iya, itulah kenapa buat kawan-kawan yang motor cedera bahaya itu adalah cedera kemaluan. Itu bisa sangat membahayakan karena membuat ginjalnya itu bisa kenapa-kenapa. Waduh, Bisa keseleo gitu sih nggak bisa ya? Bisa, Bang. Bisa? Patah pun bisa. Patah bisa? Bisa, Bang. Oh iya? Iya. Jadi Kebagi dua gitu? tahu pebasket yang hobinya ribut di Chicago yang menjadi inspirasi Hanamichi Sakuragi. Dennis Rodman? Iya, itu pada waktu itu dia pernah mengalami fraktur cedera penis sangat berat Ya. karena dia menggunakan gaya yang ceweknya di atas diangkat terus tugel. nggak mau begitu lagi deh. Ngapain? Ngapain sampai yang mau? Jadi betul, Sampai yang mau? cedera kemaluan ini cederanya banyak, makanya dalam pertandingan MMA nggak boleh tendang karena Yeah. cederanya sahabat dan ini banyak saraf, jadi bisa menyebabkan shock. Shock itu adalah suatu kejadian gawat darurat. Jadi buat teman-teman yang hobi motor, ini kan terekspos ya. Betul. Kalau kita ngerem dadak, stopi, kena stang. Ya. Moncrot. Ya. Ya. Terus habis itu kena lubang, terus kena lubang. Bener. Nggak bayangin kamu lagi diar, terus moncrot. Pak, kok itu sakit loh. Oh, iya, iya, Kalau iya. kencingnya darah karena gagal ginjal, dia nggak rasa sakit. Iya, iya, Tapi betul, kalau betul. ke moncrot, kalau ke bentur setang, itu sakit. Kalau muncrat nggak apa-apa? Nggak, maksudnya keringet Udah-udahnya kan. kalau udah, aduh. Oh iya benar. iya, Nah, iya. terus kalau kebentur Udah. cedera. Jadi Iya. buat teman-teman itu bukan cedera mitos, itu fakta.
Oke, itu fakta. Ini kita nggak ngomongin gimana, ini beneran terjadi di dunia medis loh. Tuh, Iya. stretchingnya ada banyak kok. Gimana? Contoh pertama tuh yang jelas tuh stretching. Ini. Ini Gini. stretching lower back. Gimana? Ya. Stretching lower back. Yang pertama tuh jelas, stretchingnya tuh jangan dynamic, tapi meregangkan saja. Gimana? Pasti leher, karena kan kaku ya. Di sini 10 detik. Di sini 10 detik, 10 detik, 10 detik, 10 detik, 10 detik. Dah ini buat otot-otot leher Ya, semua. ya. Oke, terus Nah, tangan. tangan gini. Tangan ini 10 detik. Ya. Terus ini ditarik. Ini kayak narik gini, maksimal. Gini, Rian Demasin. Terus gini. Oh, gini. Terus gini. Gini. Ya, terus yang gini. Nih. Nah, terus kalau bisa ada pegangan, kita kayak gini, kakinya kayak gini, kayak duduk Oh, duduk Vincent. Terus ini kita narik ke sini. Susah. Cuci, Pak. Bunyi kan? Dengar kan? Bunyi kan? Nah, gini. Jadi kita narik gini. Terus yang betis, yang betis kayak gini. Ini kayak jinjit tapi 5 Ini detik. bisa nih. Ini bisa nih. Gini. Oke, mau ganti bohlam ya? Ya. Terus kalau bisa ya Anda sentuh ini hand to toe gini. Ya gampang. Coba ya. Ayo, coba ya. Wah, benar. Bisa. Passing kita bagus. Nah, ini setelah itu tuh bagus kenapa? Walaupun tuh dilakukan hanya 10 menit, itu membantu meregangkan ligamen sehingga ketika motoran tuh tidak menyebabkan jarum-jarum. Ya. Dan hindari kalian gini, klek-klek. Nah, Kalau mbak tukang cukur, krek gitu. Kan lagi naik motor. Oh iya, bener. Masa bonceng Oh, tukang iya, cukur? bener. Repot. Ngapain Repot. juga ya? ini benar, ini benar. Betul kan? Pintar. Nah, itu cukurnya di helm lagi. Terus ini helm ya. Kemarin ada kejadian teman saya namanya Dr. Sunrise. Terus pas dia di jalan dia ketemu sama ada satu korban itu kecelakaan microslip, wafat di jalan. Innalillahi. Kebentur kepalanya, padahal udah pakai helm. Helmnya itu pecah. Aduh, Jangan pernah meremehkan kualitas helm. Ada Ya. alasan kenapa helm itu mahal. betul. Karena yang kalau misalkan ini pecah, itu cuman punya waktu 30 menit untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Nah, gitu. Motor saya Mio dok. Kalau helmnya helm MotoGP nggak apa-apa. Saya, jangan salah. Mio Karbu yang klasik yang pertama, Iya. yang warna kuning itu mahal sekarang. Harganya berapa? Bisa 30 juta. Loh mahal banget. Temen 30 saya punya juta sekarang gorengannya banyak. Dia motor Mio kuning, yang karbu awal, original semua, terus helmnya Arai Retro. wah. Sip! Retro. Asik. Iya, Jaket Simpson atau Yellowcorn. Wah, gila. Nyampe. Nyampe. Iya, nyampe semua. banget. Denim minimal Ironheart. Wah, nyampe. Sepatu Red Wing, pakainya Nyampe. Mio Karbu yang ini. Iya. Terbaik. Kasih ya. Nyampe. Oke. Tapi itu fakta dari Dokter Tirta. Dari fakta dari gua, kalau di India itu kan terbesar lah pengguna motor. Gitu. Kita peringkat kedua Indonesia. Oh, 112 juta unit motor yang ada di Indonesia. Yamaha doang. Ya, campur. Oh bukan Yamaha doang. 112 juta. Enggak, maksud kita gini sih, tahu sih bahwa cari muka penting, tapi itu berlebihan. Betul. Itu berlebihan. Ya, itu saran dari Dokter Tirta tuh penting banget. Iya, jadi memang harus kayak sebelum mungkin yang perjalanan rumahnya di Bogor, Ya. kantornya di Pancoran, stretching dulu di jalan, apalagi Nah, macet-macetan tuh ya. Itu tuh pada waktu lampu merah, Ya. daripada Anda gabut Iya, mending betul. stretching. Ya, iya. Jangan emosi. Iya, betul. Menghadapi macet itu harus kesabaran, stretching salah satunya atau melakukan kegiatan lain lah. Betul, Anda tuh mau ngebut juga selisih cuma 7 menit. Mau ngapa sih? Untuk ngisi, belet berak. Belet berak. Tapi yang penting untuk itu sebelum kita tahu nih apa yang cocok di kendaraan buat kita harus tahu kebutuhan tuh apa sih sebenarnya. Ya tiap hari. Kalau gua mikirnya adalah selain harus yang irit, tapi harus berkelas. Wih, Boleh. classy. Apa itu? Wah, ini harus ada di garasi lu semua. Ini motornya. Ini dia, motor bikin lo jadi paling classy, easy everyday. Dan bisa jadiin partner sehari-hari lo. Yamaha Grand Villano Hybrid. Buat lo yang pengen banget tampil fashionable, motor ini cocok banget jadi tunggangan lo. Karena punya desain bodi yang timeless dan premium abis. Bagasinya luas banget, 27 liter. Lebih gede daripada NMAX. Jadi lo bisa nyimpen apa aja di sini. Kecuali ani-ani. Ya. Kalau pakai Yamaha Grand Villano Hybrid gak bakalan deh lo jadi sobat pom bensin. Sumpah irit banget nih motor. Konsumsi bensinnya 60,2 km per liter. Berkat teknologi Blue Core, asyik gak tuh? Plus udah bisa terkoneksi ke smartphone. Pakai aplikasi Y Connect. Masih ragu beli motor ini? Gue sih enggak. Karena Yamaha semakin di depan.
Berkelas gak motornya, classy. Bagus banget. Didandanin, dimodif juga, wah syahdu banget. Ya Lagi enggak? peleknya ya? Iya, peleknya kita ganti yang monoblok. Wih, Nyampe! Iya. Ya sebelum Paham kita... nggak lu monoblok apaan? Tahu nggak monoblok? Ini peleknya nggak ada lubangnya kan? Oh, iya, Iya itu juga. Oh, itu juga? Bisa ada bautnya. Kalau nggak ada lubang belum jadi namanya. Masih di pabrik. Pentilnya gimana, Pak? Iya. Tapi segmen yang paling disukai sama orang-orang sekarang adalah udah pasti olahraga. Wah, Oh, iya kiri benar. kanan. Lu tau nggak ngomongin apa? Ngomongin pedal. Lu main nggak sih? Nggak main. Aku nggak main pedal, nggak main tenis juga. Kiri kanan pedal semua ngomongin pedal. Oke. Ketika menurut gua ada bagus ya. Yeah, Teman-teman gua yang nggak pernah olahraga jadi olahraga. jadi olahraga. Contoh, Gua. karena kalau wadah Riko nggak mungkin. Kalau Riko udah basket, wadah udah naik gunung, elu kan? Elu, apa lu nih? Ada berdua nih. Tapi gua olahraga, gua udah mulai jalan. Gua nyari sekilo seminggu 3 kali. Lumayan lah, Tir. Dari Tirta Gondrong, botak sampai rambutnya tumbuh lagi. Ini omongan lu ini. Persis. Enggak. Kalau gua jalan nih di treadmill, depan gua tuh durasinya adalah 1 series Netflix. Udah 2 jam dong. 1,5 jam. Jalan tuh. Tapi beneran jalan Iya, di Netflix. sampai habis. Tapi jalannya kecepatannya 0,1 tuh. Enggak dinyalain. Diri aja nonton. Nonton diri aja gitu. Fuk, gopo. Enggak, tapi gimana, Tir? Tanggapan lu soal olahraga yang hits sekarang ini Oke. kiri kanan, Oke. tanah kosong jadi tempat pedal gitu kira-kira. Jadi kalau dari aku sendiri sih, FOMO olahraga tuh baik. Ya, Karena setiap orang yang sekarang kamu lihat jago olahraga, itu berawal awalnya dari coba-coba. ya. Betul. Sekarang tergantung masing-masing orang, mau konsisten apa enggak. Cuman yang digaris bawahi adalah, jangan kamu memaksakan gaya yang tidak sesuai dengan pendapatan. Oke. Nah itu yang bahaya. Kalau misalkan pendapatanmu sudah cukup dan kamu kayak beli raket pedal, sepatu lari yang mahal, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kamu memaksakan gaya tersebut kalau bertolak belakang dengan income. Ya. Income sithik atau dikit terus dipaksakan dengan membeli sepatu yang mahal-mahal. Aduh, itu serem. Berakhir jadi pinjol, nggak Serem. jadi makan. Ya. Makan beras aking, tapi sepatunya Alpha Fly 4. Nah, Saya lari, sepatunya nggak mahal nih. Takutnya saya diuuin di GBK. Gak ada yang pernah seperti itu. Gak ada. Itu kamu lari di mana itu? Gak ada. Enggak emang gitu, diuin. Dia pakai AP boot. Oh ya jelas kau itu. Makanya dihuin. Masa lari ada sentimeter banjir di sini? Tapi banyak ya sepatu lokal yang sekarang harganya affordable, udah bisa Iya. lari. Kayak ada banyak brand kayak Nine10, Kangki, Ortus, Iya. Mills, hafal saya. On Boleh kan Cloud. kalau nyebut brand sepatu? Iya, nggak apa-apa. Leak, Specs, Iya. terus Likan, itu bagus-bagus semua. Iya. Intinya budget sepatu jangan lebih dari 20% dari gaji bulanan. 20% dong. Ya, kalau penghasilan bulanannya misalkan loh. UMR Jakarta tuh 4,8 sampai 5,2, ya jangan beli sepatu lebih dari 800.000 sampai 1 Oh, juta. saya salah berarti ya. Kenapa lo? Saya berjanji sama diri sendiri, saya nggak akan lari sebelum punya sepatu 10 juta. Tapi gue kemarin lihat di postingan Instagram ya. Ada orang jual raket pedal. Raketnya tuh berkolaborasi dengan Prada. Harganya 38 juta. Dan beli, sold out. Iya. Gue bilang, yang beli goks gila. Dan banyak. Ya karena mungkin penghasilannya di atas Iya, nggak apa-apa. 760 juta. Nggak Nah apa-apa. ini manfaatnya. Jadi olahraga itu sekarang ada banyak genre. Ada yang memang melampiaskan stres. Ya. Terus yang kedua ada yang memang dia rekreasional. Jadi sama komunitasnya. Ya kan biar kelihatan skena, culture. Itu Iya. beneran ada. Iya, di sosmed Iya. bagus. Ada yang memang untuk ambisi. Jadi dia bertanding, semi elit. Ada yang memang buat networking, golf, paddle. Jadi Iya, paddle iya. itu sejarahnya memang banyak orang yang networkingnya bagus di Eropa sama kalau nggak salah Amerika Selatan ya, atau Kanada juga dia bermain paddle dan mendapatkan networking. Jangan lupa touring itu juga olahraga. Loh, kan Naik kalau- motor? Loh, olahraga touring itu back capek loh. Oke. Coba 10 jam Anda touring terus. Iya sih. Capek ini back. Itu juga hitungannya termasuk Olahraga. cara Itu endurance. kalorinya yang kebakar berapa banyak? Oh banyak kalau touring tuh bisa banyak. Intinya semakin kita beraktivitas heart rate-nya di atas 120 BPM, itu kategori olahraga. Itu kalau misalkan kamu sampai 10 jam, itu banyak kalori yang terbakar. Lebih kebakar lagi kalau misal belok lu ngerebak. Itu Tuh. terbakar lututnya. Kompok. Tapi kalau pakai celana 21 oz mah aman. Aman. Nah itu Aman, kenapa? aman, Kenapa aman. enak heavyweight denim itu adalah kalau amit-amit gelasar, Iya. heavyweight denim itu melindungi lutut kita. Gelasar tuh nyerosot ya, nabrak nyerosot ser itu gitu. nggak lecet-lecet. Heavyweight denim itu menurutku
well kalau buat naik motor. Oke, enak tuh pakai celana kayak gitu. Bisa buat nyeleding di aspal kan? Iya Kak, amit-amit jangan sampai kejadian. Oh, bukan buat disengaja bukan? Ya. Iya. Kita lu ngobrol sama gua aja yuk. Tapi kalau misalnya pengen apa sih bisa dibilang pelari-pelari culture tuh maksudnya apa sih? Kayak emang buat sosmed aja. Jadi ya nggak masalah kan? Jadi kalau saya sih, saya termasuk yang pengen seperti itu. Hmm. Ada namanya singkatan tuh 4K. 4K apa aja? Culture, Culture, keren, keren, kenceng, kenceng. keker. Jadi kalau bisa bergaya sambil olahraga, why not? Selama gaya tersebut tidak mengganggu income. Oke. Outfit di lari itu sekarang berkolaborasi dengan outfit fashion. Nggak masalah kamu bergaya sambil lari karena fotonya pun akan keren, tapi jangan sampai gayanya itu mengganggu tujuan utamanya. Tujuan utamanya itu lari konsisten, sehat. Kalau kamu Apa sempat ramai tuh yang joki apa? Stokis Strava, Iya. itu bisa, itu beneran. Karena ada kantor-kantor Iya. yang membuat kebijakan bonus rewardnya naik kalau dia tembus Strava 25 kilo sampai 35 kilo per minggu. Dan itu real. Oh demi duit. Iya bener. Jadi itu ada beberapa perusahaan besar yang membuat kebijakan bagi pegawainya itu terkesan dipaksa. Oh. Oke, kita akan berikan reward buat kalian. Itu beneran Ji? Itu beneran. Karena salah satu perusahaan tersebut, aku pernah sharing sama salah satu teman dan aku ngisi seminar di situ. Aku tegur bahwa olahraga tuh gak bisa dipaksain. Akhirnya kebijakan itu ditiadakan. Jadi kebijakan itu beneran ada. Kalau kamu nunjukin Strava 20 kilo sampai 30 kilo per minggu, itu dapat bonus reward. Oke. Tapi kan Edian itu tergantung income. Kalau dia gajinya UMR, kerja 9 to 5, rumah di Bogor, dia nggak akan ada waktu buat lari 30 kilo per minggu. Pasti larinya akan di weekend toh. Makanya olahraga itu bagi orang kaya adalah sebuah hobi, kewajiban. Tapi kalau bagi orang yang finansialnya terbatas, itu adalah privilege. Keren kan? Waktu itu bagi orang yang finansialnya terbatas adalah privilege. Nah, kalau buat poin kedua yang lu maksud tuh, yang privilege itu. Olahraga jenis apa nih? Buat yang Semua. padat. Semua yang bagi orang-orang yang sudah capek dari contoh dia motoran dari Bogor. Iya. Terus habis itu kerjanya di ECBD, balik lagi Bogor, udah stres. Stres kerja tuh tinggi sekali loh. Salah satu penyebab faktor resiko stroke dan serangan jantung adalah stres saat kerja. Bayangin dia dimarahin bosnya, Iya. telat datang, Bener. ketemu orang pemotor kayak kau, ya kan? Terus ketemu land hogger. Terus habis itu di rumah cicilan belum ini, stres kan? Iya. Terus tiba-tiba dia langsung futsal, serangan jantung. Oh iya, bahaya tuh. Jadi stres kerja itu adalah salah satu faktor penentu dia olahraga apa enggak. Kalau dia udah stres kerja, mending faktornya langsung tidur. Boleh olahraganya dicampur di weekend. Tapi olahraga yang nggak yang high intensif gitu ya dok ya? Wah pinter kau. Iya. Kali ini bener. 3 kali baru kamu tak hitung bener. Olahraga tolak peluru. Apa? Ribet. Yang standar aja triathlon lah ya. Triathlon, Ironman mungkin. Maksudnya yang waktu-waktu sebentar lah. Sebentar. Bang, stop dulu bang, berhenti dulu bang. Stop. Enggak ada belain apa nih? Yang bagusan. Jadi post stop ini adalah apakah ini mitos atau fakta? Gua akan nanya ke Imron dan dia akan menjelaskan betul apa enggak. Oke? Oke. Jadi kita akan ngambil yang ngambil siapa? Ini paru refleks ini. Imron. Ya. Ambil satu. Oke, gue bacain ya. Yang pertama, Ini pecah nggak sih kalau digini? ini agak gedean boleh. Umur. Makanya pakai kacamata plus. Cuy, ini tulisannya apaan, Cuy? Nah, beneran nggak kelihatan coy, beneran. Satu kabar ajam keadaan cu. Apa? Artinya apa? Bahasa Sanskerta artinya makan pare. Oh, artinya makan pare. Oh, oke. Mana makan pare? Yang makan pare siapa? Dia, kalau salah. Kalau Sehat salah. ini sehat, ini sehat. Saya tuh Ini antioksidan bagus kok. Ya. bisa menguruskan dok. Enggak. Anda tuh jangan percaya kayak orang obat pelangsing gitu. Yang bisa menguruskan itu adalah strategi namanya fat loss. Mengurangi makanan yang masuk, meningkatkan aktivitas. Nah, ayo, mitos faktanya. Oke, Hari. mitos atau fakta? Supaya sehat, kita harus olahraga setiap hari dengan waktu yang panjang. Mitos atau fakta? Mitos. Benar ya? Jawabannya minimal tuh untuk biar sehat, dikatakan sehat itu adalah 150 menit per minggu. Jadi mitos. Bisa Mitos. dilakukan 30 menit per hari saja selama 5 hari berturut-turut. Dan khususnya bukan berarti yang olahraga 70 menit atau 80 menit per minggu nggak bermanfaat.
Untuk orang-orang pekerja kantoran, Ya. dia bisa olahraga langsung 70 menit, tapi yang HIT, high intensity di weekend saja. Contoh, Pak. Nggak sia-sia bang, gue les di Siloam. Kok les Siloam? Ada Sakit, buka les Bang. nggak sih? Nggak ada. Siloam rumah sakit, Bang. Rumah sakit, bodoh. Rumah sakit! Oke, berikutnya. Mitos atau fakta? Mandi air dingin bisa meningkatkan libido pria. Mitos atau fakta? Mitos. Ya, itu mitos. Oh bener mitos. Jadi, Ini gimana nih? yang bisa meningkatkan libido pria itu adalah olahraga. Oke. Jadi, olahraga terutama leg day, kaki. Kayak squat gitu. Ya, itu bisa meningkatkan libido baik pria dan wanita. Hmm. Jadi kalau Anda pengen terjaga aktivitas seksualnya, maka Anda olahraga teratur. Ya. Bukan berarti ya. Beda nih, beda ya. Libido pria teratur dengan itu beda. Ya. Jadi misalkan, apakah berarti kalau saya squat saya tidak? Itu berarti kan? Ya, lagi squat, bukan. Enggak gitu. Ya, ini libido. Itu capek banget. Aduh, kapan turunnya sini? Enggak gitu. Maksudnya di sini adalah dengan kita olahraga, kalau kita berhubungan seksual, libido kita terjaga dan aktivitas jadi durasinya panjang. Ya. Itu maksudnya. Jadi bukan terkait dengan mau mandi air dingin atau air panas. Oke. Air dingin, air panas itu bagus kalau cedera olahraga lebih dari 1 hari. Oh. Air dinginnya maca dok. Mana ada orang di muka bumi ini mandi pakai air maca. Kalau pakai susu benar. Orang Jepang dok siapa tahu. Pala belakangnya diketok coba. Biar kena otak kecil. Hasilnya di sini nih. Ini ada palu. Ini refleks tendon. Tuh. Jadi mainan. Ini tendon patella. Iya. Apa namanya? Tendon patella. Jadi tendon di sini ada patella, ada tendonnya di sini. Kalau dipukul itu ngecek refleksnya bagus nggak? Kalau bagus masih nendang-nendang bagus. Pukulnya pakai angkara ya. Oke, berikutnya. Mitos atau fakta? Perempuan memiliki kecerdasan lebih tinggi daripada pria. Fakta dong. Jawabannya ini masih perlu ditelisik. Sebenarnya kecerdasan itu ikatannya secara genetik atau gender itu nggak berpengaruh terlalu kuat ya. Ya. Jadi kecerdasan itu kita harus lihat apakah kecerdasan emosional ada banyak atau kecerdasan intelektual. Itu dua hal yang berbeda. Bener kan saya? Intinya adalah apapun gendernya asalkan kecerdasan itu dilatih itu aman. Jadi menurut saya itu mitos. Tadi lu bilang apa? Fakta? Fakta. Udah makan. Makan. Oh, katanya sehat loh. Antioksidannya bagus. Buah-buah yang hijau gini itu artinya antioksidannya banyak. Dan Kan patut dimakan bukan saat matang, bukan saat layu, Iya. tapi saat seger-seger gitu. Iya. Ngomongin pare nih guys. Iya. Jadi ini kalau pare dimasak jadi Udah makan dulu, nggak usah ngomong lu. Lu nggak usah ngomong, lu makan. Enak kan? Kok satu? Guys, kok satu? Ya nggak sehat dong. Satu nggak sehat. Dua. Antioksidan bagus. Nanti dicampur obat nih pahit. Nggak. Ya betul. Kemarin itu Pak, ini beneran muntah, Pak. Beneran muntah. Jangan ini beneran. Mukanya. Minum. nangis, Pucet bukan ya, Pak. nangis. Pak, pucet, Pak. Bukan nangis. Jadi soal mitos ini, buat teman-teman yang masih ada terjebak stigma. Maaf dok, celupin dikit. Weh, dia bukan ustad. Dia bukan ustad dia. Dia dokter. Lu ngapain minum air doa? Jadi buat teman-teman yang masih kayak di TikTok percaya, wah saya cewek, berarti saya logikanya lebih mengutamakan emosi, saya cowok, saya mau utamakan logika. Tidak, saya juga sudah ketemu sering cowok-cowok yang hanya mengutamakan emosi dan juga ketemu cewek-cewek yang masih bermain logika. Jadi kecerdasan itu tidak terkait gender. Oke. Itu sudahi perdebatan itu. Itu mitos. Iya. Oh. Ini contoh gini nih, kan buat emosi orang nih. Iya. Nggak cewek, nggak cowok. Emosi aja dia. Tepuk tangan buat Tirta dong, mantap. Tirta, sekali lagi buat teman-teman di sini, kita kasih pesan-pesan dikit lah. Kalau misalnya buat motoran, Oh ini. kita rangkum semuanya. Oh ada 5 hal, Ya, boleh ya? ya. Yang pertama, kalau motoran jangan ngerokok. Penting. Penting ya? Penting. Apa enaknya? Motoran beng rokok. Udah gitu ngerokoknya pakai helm full face aja gitu. Yes! Masuk bang abunya. Bang, bang, Anda itu bisa berhenti bentar ngerokok. Apalagi kalau ngerokok ditaruh, itu abu cepet habis. Bener. Kalau ngudut, Bener. ya terus debat netizen nih. Ya salah sendiri kacanya nggak ditutup. Salah mau rokok
Pas motoran cangkeman nih. Anda tuh berhenti, wudut. Iya. Terserah, nggak ada yang anggap Anda Iya, keren. berhenti dulu aja. Iya, berhenti, Cari relax, tempat yang enak ngopi-ngopi. rokok. Nah, itu loh. Anak Iya. gue jadi makan mie. Ini kan harusnya di duitnya dipakai buat beli yang lain, nih malah buat beli rokok jadi habis kan. Oh, pintar. Logis Iya. saya masuk. Pintar. Padahal kita ngomongin tempatnya loh, bukan rokoknya. Kita ngomongin tempatnya, Iya, rokok. Ya enggak, naik motor nggak boleh ngerokok. Efek pare. Efek pare. Berpikirnya terlalu jauh. Iya. Yang kedua, Tips nomor 2 buat kalian semua adalah kalau mau berkendara itu lihat-lihat. Kalau sudah mau mepet jangan dipaksain ngebut. Yeah. Karena bisa jadi Anda membahayakan orang lain. iya. Dan cedera terbesar di IGD adalah cedera kepala akibat tabrakan. Terus tips nomor 3, buat kalian yang naik motor, terutama yang jauh-jauh touring misalkan Jakarta Surabaya, Jakarta Banyuwangi, setiap 2 jam misalkan intake air sama stretching rutin itu akan mengurangi boyoan. Ya. 4, jangan lupa ganti oli. Itu ngeselin banget tuh. Ganti oli buat motor tuh penting. Jangan sampai kita niat touring ya kan, wajah dirawat, badan dirawat, tapi motor nggak dirawat, jeblok ning dalan. Oh. Anda rutin ganti oli kan? Rutin. Bukan Andanya, Bukan motornya. motornya. Saya perjelas. Baru semalam. Weh, Motornya. Motornya ganti. Ada Ya. bengkel ganti oli Ah, malam. montir panggil. Oh, motor. Oli yang malu kan. Iya, iya, Oh, iya, iya. malu. Montir panggil ke rumah. Nah, Nah, poin terakhir nomor 5 ya kan. Orang yang rajin olahraga itu untuk motoran akan lebih konsentrasi. Oke. Jadi tolonglah ini nasinya dikurangi. Siap. Anda kalau mau makan nasi nggak apa-apa, seimbang, tapi olahraganya kenceng. Jadi jangan salahin nasinya, salahin kenapa Anda mager. Kalau ada alkoholnya yang dikurangin. Kena juga. Loh beda loh, beda. Nih, obes karena alkohol, obes karena nasi itu beda. oke, itulah 5 tips dari Dokter Tirta. Terima kasih semuanya, Tir. Makasih, Tir ya. Thank you, Pak. Ya, terima kasih. Dan ngomong-ngomong motor Terima saya kasih. gimana? Boleh. XS650 dan XS400. Abis ini kita ambil. Oke, Iya. sama MT-09. Yes! Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Kenal Podcast. Kenal Podcast, gak kenal, gak podcast. Wow!